Pernah kepikiran nggak sih? Kita kan lihat Alfamart sama Indomaret tuh di mana-mana ya. Kayaknya di setiap belokan jalan pasti ada. Nah, terus muncul pertanyaan, kalau udah ada dua raksasa itu, sebenarnya kenapa Alfamidi harus ada? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa coba sebuah grup sebesar Alpha Group mau repot-repot bikin merek baru yang kelihatannya malah nyaingin produk jagoan mereka sendiri? Ini tuh teka-teki yang kita lihat setiap hari di jalan. Dan teka-teki ini jadi makin seru kalau kita lihat angkanya loh. Coba lihat, Indomaret itu pendapatannya 90 triliun. Alfamart 80 triliun. Ini kan kelas berat ya. Sementara Alfamidi cuma 14 triliun. Jomplang banget kan? Secara logika, ini malah bikin keberadaannya jadi makin aneh. Oke, untuk ngejawab itu semua, kita perlu mundur dikit nih buat lihat gambaran besarnya. Selamat datang di medan pertempuran industri retail Indonesia yang, wah, panet banget. Angka ini gede banget, 2,1 kuadriliun rupiah. Ini bukan bisnis ecek-ecek. Ini tuh kue raksasa yang lagi diperebutkan banyak orang. Makanya setiap celah, setiap segmen pasar sekecil apapun jadi berharga banget buat dimenangin. Dan di mana pertarungan paling sengitnya? Ya tentu aja di Pulau Jawa, yang nguasain hampir 70% dari seluruh pasar. Dengan persaingan yang ketat kayak gini, salah strategi dikit aja bisa fatal. Semua keputusan harus diperhitungkan matang-matang. Nah, sambil kita ngomongin strategi, ada satu pertanyaan lain yang juga sering banget ditanyain. Kenapa sih Indomaret sama Alfamart itu kayak nggak bisa dipisahin, selalu nempel, selalu deketan? Ini bukan kebetulan loh, ada ilmunya di baliknya. Teori yang pertama namanya teori hoteling. Coba deh bayangin, ada dua penjual es krim di pantai yang panjang banget. Posisi terbaik buat mereka itu bukan di ujung yang saling berjauhan, tapi justru di tengah-tengah dan berdekatan. Kenapa? Biar mereka bisa menjangkau semua pelanggan di sepanjang pantai itu. Nah, konsep yang sama persis berlaku buat minimarket. Teori kedua lebih cerdik lagi, namanya teori permainan atau game teori. Anggap aja gini, Alfamart udah riset pasar mahal-mahal buat nemuin lokasi yang paling strategis. Terus, Indomaret ngapain? Ya mereka nggak perlu repot riset dari nol, tinggal buka aja toko di seberangnya. Hemat biaya riset dan bisa langsung ikut rebutan pelanggan yang sama. Pinter kan? Oke, sekarang kita udah paham ya konteks pasarnya yang super ketat. Nah, sekarang waktunya kita pecahin misteri utamanya. Yuk, kita ungkap alasan sebenarnya kenapa Alfamidi itu ada. Di balik setiap strategi bisnis yang hebat, seringkali ada visi seorang pendiri yang luar biasa. Namanya Joko Susanto, pendiri Alpha Group. Perjalanannya itu dari nol banget. Beliau putus sekolah pas kelas 1 SD, bantu orang tuanya di toko kelontong, bahkan sempat bangkrut karena kebakaran. Tapi dari situ, beliau bangkit dan akhirnya ngebangun kerajaan retail nasional. Nah, Alfamidi ini lahir dari semangat juang yang sama. Dan ini dia jawabannya. Kuncinya itu bukan di persaingan, tapi di perbedaan. Alfamart dan Alfamidi itu bukan musuh. Mereka itu ibarat dua senjata yang beda buat nargeting dua perilaku belanja yang beda banget. Jadi mereka nggak tumpang tindih, tapi justru saling melengkapi. Coba kita bedah lebih dalam ya. Alfamart itu didesain buat belanja harian yang cepat dan mendadak. Kamu mampir buat beli minuman dingin, mie instan, atau snack. Nah, di sisi lain, Alfamidi itu sengaja dibuat buat belanja mingguan. Makanya tokonya lebih gede, lebih modern, dan fokusnya ke produk-produk segar kayak daging, buah, sayuran, dan makanan beku. Jadi, intinya begini. Alfamidi itu bukan kesalahan atau produk gagal. Ini tuh langkah strategis yang udah dihitung matang-matang. Satu, buat kebutuhan dadakan. Satu lagi, buat kebutuhan yang direncanain. Alpha Group mau menguasai dua-duanya. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita pindah ke gimananya. Gimana caranya Alfamidi bisa ekspansi secepat itu? Dan gimana caranya kita sebagai masyarakat biasa bisa ikutan jadi bagian dari pertumbuhannya? Intinya ada dua jalur utama. Pertama itu model waralaba atau franchise yang tradisional yang butuh modal gede. Dan yang kedua ini jalur yang lebih modern dan terjangkau yaitu urun dana atau yang biasa kita kenal dengan crowdfunding. Kalau mau lewat jalur tradisional, siapin aja modal awal antara 300 sampai 500 juta rupiah. Angka segitu tuh udah termasuk biaya franchise, stok barang awal, dan persiapan tokonya. Ini investasi yang serius banget sih. Tapi,
ada alternatif modernnya. Lewat platform crowdfunding yang udah berizin OJK, kamu bisa ikut punya sebagian kecil dari gerai Alfamidi dengan modal mulai dari 1 juta rupiah aja. Konsepnya simpel, kumpulin dana dari banyak investor kecil buat biayain satu gerai bareng-bareng. Terus gimana pembagian untungnya? Biasanya sekitar 80% dari laba bersihnya itu bakal dibagikan sebagai dividen ke para investor. Sisanya yang 20% disimpan sama perusahaan buat dana cadangan dan biaya operasional. Model bagi hasil yang menarik ya. Tentu aja, yang namanya investasi itu nggak ada yang tanpa risiko. Penting banget buat kita untuk lihat dua sisi mata uang ini, biar bisa ambil keputusan yang bijak. Setidaknya ada 3 resiko utama yang perlu kita tahu. Pertama, resiko likuiditas. Bisa aja keuntungan yang didapat belum cukup buat dibagiin sebagai dividen. Kedua, resiko persaingan. Gimana kalau tiba-tiba ada kompetitor baru buka di dekat situ dan ngambil pasar? Dan ketiga, resiko operasional. Penjualan bisa aja turun karena faktor luar, misalnya kondisi ekonomi lagi lesu. Ini realita bisnis yang harus dipertimbangkan. Eits, tapi ada satu jaring pengaman yang penting banget. Di model investasi ini, investor itu nggak cuma investasi di bisnisnya aja, tapi juga ikut memiliki aset fisiknya, yaitu tanah dan bangunannya. Jadi, skenario terburuknya nih, kalau gerainya harus tutup, aset propertinya itu masih bisa dijual, dan hasilnya dibalikin ke para investor. Jadi, kita balik lagi ke kesimpulan utamanya. Adanya Alfamidi di samping Alfamart itu bukanlah sebuah kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah langkah yang brilian buat mastiin Alfa Group bisa melayani semua jenis kebutuhan belanja konsumen, mau yang kecil dan harian atau yang besar dan terencana. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Setelah lihat semua strateginya, menurut kamu, misahin Alfamart dan Alfamidi itu langkah yang jenius atau sebenarnya cuma buang-buang sumber daya aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.